adik-adik. Shalom papa mama. Kita tetap sukacita ya. Adik-adik senang ya. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah online Gereja Epicenter of Mercy. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa ya. Ayo kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, virus corona ini segera pergi dari bangsa kami. Ya Tuhan, kami tetap bawa di dalam doa kami. Tuhan, Engkau yang mengusir virus ini pergi dari bangsa kami. Ya Bapa, kami percaya Tuhan menghiburkan mereka yang sedih, Tuhan memberikan mereka kekuatan yang sakit. Indonesia diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita tetap bersemangat masuk dalam ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Milvi. Apa kabarnya kalian? Luar biasa, terus jaga kesehatan ya adik-adik. Nah sekarang udah mau mulai ibadah nih. Jangan makan ya, minum, main, ikuti ibadah ini sama seperti ibadah di gereja. Yuk ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Siapa itu Zakheus? Menurut Injil Lukas pasal 19, Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya dan memiliki tubuh yang pendek. Cerita yang paling terkenal tentang dia adalah ia menaiki pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, mau tahu lebih lanjut, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Dan sekarang kita siapkan, nanti kita lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya ibadah kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik kakak ajak untuk siapkan Alkitab serta buku catatan kalian ya. Cerita firman Tuhan kali ini kakak akan menceritakan tentang Tuhan Yesus dan Zakheus. Ada apa ya dengan Tuhan Yesus dan Zakheus? Sama-sama yuk dengan kakak kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah ketemu? Perikopnya Zakheus. Sama-sama yuk dengan kakak kita baca ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah adik-adik, Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Dia bertugas untuk mengumpulkan pajak-pajak dari masyarakat. Ia juga memiliki tubuh yang pendek. Suatu ketika Tuhan Yesus berada di kota Yeriko, ketika Tuhan Yesus mengajar di kota Yeriko, Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang, dan orang-orang itu ingin sekali mendengar pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Ketika itu Zakheus pun mengetahui hal tersebut dan dia penasaran adik-adik, orang seperti apakah Yesus itu? Nah, dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang, dia kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Dengan tubuhnya yang pendek itu adik-adik, dia berusaha melompat-lompat. Wah, tapi dia juga masih belum bisa melihat Yesus adik-adik. Tapi Zakheus punya ide.
Ia pun berlari mendahului Tuhan Yesus dan kerumunan orang banyak itu. Dan ia menaiki pohon ara. Wah, sekarang Zakheus sudah bisa melihat Tuhan Yesus. Setelah itu, ada hal yang Zakheus tidak sangka-sangka terjadi adik-adik. Hal apa yaitu? Kita baca lagi yuk ayat ya, dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu ketika Yesus ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Wah, adik-adik, hal apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus melintasi pohon ara itu, Tuhan Yesus melihat ke atas, melihat Zakheus ada di atas pohon ara tersebut. Lalu Tuhan Yesus meminta Zakheus untuk turun. Dan ternyata Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Tetapi ketika orang banyak mengetahui, orang-orang itu bersungut-sungut bilang, "Kok Tuhan menumpang di rumah orang yang berdosa ya?" Orang-orang itu tidak menyukai Zakheus adik-adik. Kira-kira karena apa ya orang-orang itu tidak menyukai Zakheus? Karena pekerjaan yang Zakheus lakukan. Adik-adik masih ingat tadi apa pekerjaannya Zakheus? Ya, dia adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai kala itu dia bekerja untuk orang Roma. Sehingga Zakheus dianggap sebagai pengkhianat bangsanya, bangsa Yahudi. Dan yang kedua, Zakheus juga sering meminta uang lebih banyak dari masyarakat, dari yang harusnya masyarakat itu bayarkan adik-adik. Hal itu juga yang membuat dia menjadi kaya. Tetapi dia banyak tidak disukai oleh orang. Ketika dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus mau menumpang ke rumahnya, Tuhan Yesus seorang yang berkuasa, seorang pengajar, seorang guru yang diikuti oleh banyak orang, mau menumpang ke rumahnya, ia pun menerimanya dengan penuh sukacita adik-adik. Tapi dia juga tersadar akan apa yang ia lakukan selama ini adalah hal yang salah. Ia sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa. Hal-hal yang ia lakukan selama ini itu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ketika itu juga Zakheus tersadar dan dia pun bertobat adik-adik. Dia mau membuka hati dan hidupnya untuk mengubah dia menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang Zakheus lakukan adik-adik. Kakak akan bacakan ya di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Zakheus? Sebagai tanda pertobatannya, ia mau memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Dan ia akan mengembalikan harta yang ia peras dari orang-orang sebanyak 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus pun menerima pertobatan Zakheus. Tuhan Yesus menerima bahwa Zakheus mau diubahkan adik-adik. Dengan kasihnya Tuhan menerima Zakheus dan memberikan ke Zakheus keselamatan. Nah, adik-adik, bukankah kita juga sering melakukan kesalahan? Bukankah kita juga orang-orang yang berdosa sama seperti Zakheus? Tetapi kita menerima kasih karunia dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan keselamatan untuk kita adik-adik. Untuk kakak, untuk kalian, untuk kita semua. Dengan apa? Dengan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib adik-adik. Menebus dosa kakak dan dosa kita semua. Dosa kalian, dosa mama papa. Sehingga kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan juga bukan hanya menyelamatkan kita. Tetapi mengubahkan hidup kita sehingga kita menjadi serupa dengan Dia.
serupa dengan Yesus Tuhan kita adik-adik. Nah adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Kakak mau tanya, siapa yang bersyukur atas kasihnya Tuhan selama ini? Boleh angkat tangannya. Kakak bersyukur banget untuk kasih Tuhan selama ini. Untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita semua. Yuk kakak ajak kalian untuk berdoa, lipat tangan dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk menebus dosa kami, untuk memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka hidup kami untuk Tuhan ubahkan supaya kami bisa seperti Tuhan Yesus. Bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari kitab Yoel 2 ayat 32. Beginilah bunyi firman-Nya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan mengakhiri ibadah kita, kakak undang yuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga papa mama yang ada di rumah. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami sudah punya kesempatan, kami beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di atas semuanya. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, siapapun yang menonton atau melihat tayangan acara ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati setiap kalian dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan akan berikan kepada kamu kesehatan, kekuatan, kepintaran, serta perlindungan Tuhan diberikan kepada kamu. Dan apapun yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.